Yang kalian hadapi itu adalah salah satu kepercayaannya Bunda Nyi Roro Kidul, yaitu Mawar Latipahanun. Kalau sampai Mawar Latipahanun terluka parah, kau sebenarnya tahu siapa yang akan bertindak. Bukan aku lagi, tetapi beliau sendiri yang akan turun. Besok kakek akan ke Kayangan bertemu Bunda Ratu Nyi Roro Kidul untuk memberikan nama-nama yang sudah memberikan warna. Siap. Sudahlah, Eyang Roge, tidak perlu terlalu kaku di hadapan. Aku tahu bagaimana dirimu. Saya tidak kaku. Di depan para Roge. Jadi ya dirimu adalah sama sepertiku. Aku tahu bagaimana bentuk rupa wajahmu, tinggi badanmu, serta bagaimana parasmu. Dahulu, aku sempat menaruh perasaan kepadamu. Tetapi, aku mengalah. Dikarenakan aku tahu sahabatku Brotoseno itu menyukai dirimu. Wah, terima kasih birunya, Abdullah. Siapa memberikan? Abdullah. Abdullah. Iya, kakek. Siap. Iya, kita catat nih, kakek. Sebenarnya di mana saya ataupun saya sekarang seperti ini itu tidak ada urusannya sama mulai. Aku mengerti dan aku meminta maaf. Kedatanganku ke sini aku tidak tahu bahwasannya kalian sedang menjalani peperangan. Kukatakan sekali lagi aku meminta maaf. Memang aku benar-benar tidak tahu. Tetapi percayalah, ini semua tanpa ada strategi ataupun panggilan dari Karyo untukku. Melainkan sudah kukatakan kepada para pengawalmu, yaitu Ratu Ronggeng, aku hanya membalas budi. Aku tidak mau ikut campur atas peperangan kalian. Tetapi ya, anak buahmu, yaitu para ronggeng-ronggeng, selalu saja menyerangku. Padahal aku tidak pernah menyerang mereka. Tetapi mereka selalu menyerangku dengan alasan aku ikut campur. Kau tahu tasbih ini, yang ronggeng? Tasbih Sukma Batinia, yang dulu kau juga pernah miliki pemberian dariku. Tasbih ini kuberikan kepada kesatria. Namun para ratu dan anak-anak ronggengmu itu mengira bahwa ini adalah senjata. Aku punya banyak. Seperti yang kau tahu, aku adalah pengrajin. Baik itu tasbih, sajadah, mukena, aku adalah pengrajin. Kau juga pernah kuberikan mukena waktu kau kecil. Begitu juga dengan ibumu. Ayahmu pernah aku belikan peci sepasang bersama sarungnya. Itu adalah niatku dulu untuk mendapatkan dirimu. Tetapi yang tidak pernah kusangka dan tidak pernah kuduga, wanita secantik dan sesoleha dirimu ujung-ujungnya seperti ini. Dan aku juga tidak menyangka kita dipertemukan kembali.
Kukira kau sudah meninggal. Ataupun sudah tidak mau mencampuri urusan dunia manusia lagi. Ternyata hilangnya kabar dirimu bersama Brotoseno, kau masih mencampuri urusan dunia. Kukira kau masih di alam para jin. Aku ingat kapan meninggalmu, dan aku ingat kapan meninggalnya Brotoseno. Namun aku tidak tahu di mana makam kalian. Malah aku berjumpa dengan sosok dirimu yang seperti ini. Sungguh aku terkejut. Sungguh aku terkejut. Sebenarnya, yang ingin ku pertanyakan sehingga memanggil dirimu untuk datang ke sini, melakukan pertemuan denganku, adalah dendam seperti apa yang membuat dirimu berapi-api, menggebu sekali, ingin menguasai padepokan serta menikmati darah-darahnya, pilar-pilar padepokan bersama karyoknya. Apa sebenarnya alasannya? Itu tidak harus kubicarakan kepadamu. Karena jika saya bicarakan pun, kamu itu selalu ada di sisi mereka. Jika saya berbicara, sama saja saya membongkar rencana saya sendiri. Bukankah begitu? Ya, Jadi, benar. saya lebih baik menjalankan apa yang sudah saya rencanakan sendiri. Tapi, kau selalu saja datang mencampuri semua urusan Ronggeng. Kenapa kau selalu datang di setiap kami peperangan? Aku merasa prihatin serta kasihan kepada padepokan Senang Sejagat. Murid-muridnya menangis. Mereka kehilangan sosok guru. Jadi aku datang di sini. Bukan sejatinya aku memang benar-benar mau membantu para kesatria. Bukan. Tetapi dikarenakan balas budiku yang Ronggeng, aku membalas budi. Perguruanku hancur. Itu karena ulah Brotoseno. Kakiku hilang. Itu ulah Brotoseno. Aku percaya suatu hari pasti ada yang menenggelamkannya. Ternyata benar. Dia ditenggelamkan oleh Karyo. Yang mana Karyo sendiri aku pun tidak kenal. Seperti apa ia orangnya. Dia datang membantuku, yang Ronggeng. Dia datang membantuku untuk menyembuhkan luka-lukaku akibat peperangan melawan Brotoseno. Disitulah aku mulai menaruh prihatin kepada dirinya. Karena sekarang dia sudah tidak ada di padepokan itu lagi. Dengan alasanku untuk membantu para kesatria adalah aku hanya menyembuhkan luka-luka mereka. Luka yang disebabkan oleh para Ronggengmu itu membuat tubuh mereka lemas. Racun yang kau ciptakan di dalam tubuh para kesatria-kesatria PSS itu terlalu cepat menyebar. Sehingga mereka terkadang kehilangan akal sehat. Seperti contohnya Ucil, Embul. Itu mereka terkena racun. Jika kau ingin mengobati mereka,
silahkan. Tapi jangan pernah mencampuri mana kami lagi berperang besar. Aku sudah mendapat perintah dari Bunda Ratu Nyi Roro Kidul untuk mengawasi peperangan kalian. Aku sebenarnya memang benar-benar tidak bisa untuk tidak mengikuti apa katanya. Kata Bunda Ratu Nyi Roro Kidul. Mengingat Bunda itu adalah penguasa pantai selatan serta penguasa alam spiritual. Dia adalah seorang ratu yang bijaksana. Aku yakin dia diciptakan oleh Tuhanku untuk membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Aku diperintah olehnya untuk menjaga peperangan kalian agar tetap dalam ambang batas. Jadi, jikalau peperangan kalian sudah melewati batas, aku diperintahkan untuk turun. Bukan untuk membela pihak PSS atau pihak kalian. Tetapi aku berada di tengah. Peperangan ini terjadi karena kami ingin ada padepokan. Jadi makanya kami selalu mengadakan peperangan, dan itu pasti akan gagal karena kau selalu turun. Tidak ada warna lagi, Sandi. Belum ada, Kek. Dia bilang Masih ya, kosong. besok kakek akan ke Kayangan bertemu Bunda Ratu Nyi Roro Kidul untuk memberikan nama-nama yang sudah memberikan warna. Kalian dengar teman-teman? Kakek akan kayangan memberikan warna-warna. Aku minta maaf sekali lagi kalau kedatanganku membuat perangan kalian itu hancur. Tetapi ingatlah yang Roken. Yang kalian hadapi itu adalah salah satu kepercayaannya Bunda Nyi Roro Kidul, yaitu Mawar Latipahanun. Kalau sampai Mawar Latipahanun terluka parah, kau sebenarnya tahu siapa yang akan bertindak. Bukan aku lagi, tetapi beliau sendiri yang akan turun. Aku hanya diperintah oleh Bunda Ratu Nyi Roro Kidul untuk menjaga mereka agar mereka tetap berada dalam zona aman. Kemarin waktu peperangan di sini sudah kuperingatkan kepada ratu-ratu Ronggeng untuk jangan bermain api terlalu besar, apalagi kau membawa bahan bakarnya. Baru saja kuperingatkan, mereka langsung menyerang Mawar Latipahanun sehingga itu membuat Bunda Ratu Nyi Roro Kidul datang. Wah, terima kasih birunya Giantot. Ganto. Terima kasih. Dicatat ya Mas Sandi. Siap-siap ya, kita catat nih, Kek. Besok kakek antarkan ke Kayangan. Ku peringatkan kepada ratu-ratumu untuk jangan bermain. Wah, hijau, Kek. Siapa? Dari Muhammad Ridho. Muhammad Ridho. Terima kasih. Makasih. Ini kita catat, teman-teman. Ini kita catat semua ya. Ada buku catatan kita, teman-teman. Baru saja ku peringatkan ratu-ratu. Sudah datang Bunda Ratu Nyi Roro Kidul dan menghabiskan semua para ronggeng-ronggeng serta
ratu-ratu. Akhirnya mereka menyesal. Jadi ini ku peringatkan kepada dirimu, agar jangan terlalu besar apinya. Nanti dia datang. Apa kau tidak takut dengan dirinya? Jika hanya dirinya saja, saya masih bisa berhadapan. Yang ronggeng. Karena misi kami yang saya selalu katakan kepadamu, jangan ikut campur. Setiap peperangan itu selalu gagal untuk menghancurkan. Terima kasih birunya lagi, Gianto. Terima kasih. Dan kami ingin menghancurkan padepokan. Padepokan itu milik umat yang ronggeng. Itu milik mereka semua. Oke. Ada kuning, Kek. Siapa? Dari Gururan. Gururan. Iya. Nama baru. Dari mana dia berasal? Dari mana Gururan? Orang baru nih, Kek. Sepertinya. Apa kau? Pusing belum? Ijo, Kek. Ijo. Dari Matbas. Akibat warna kalian, kaki saya. Ya, mohon maaf ya. Itu memang sudah takdir. Benar. Kalau ronggengmu sakit kepala, pusing, akibat warna-warna ataupun serangan daripada netizen-netizen kami, ya itu memang sudah takdir. Dan itu kemauan mereka. Aku juga tidak bisa melarang mereka. Mereka yang punya uang, mereka yang punya kuasa. Biru, Kek. Siapa? Dari Sulija. Suli Jotman. Iya. Suli Jotman dari Malaysia. Iya. Wah. Biru lagi dari Sukiman. Sukiman. Iya. Biru lagi. Siapa? Dari Guruyan. Guru yang Iya. Gururan. Nah. Dulunya, tapi itu dulu Kuning, Kek. tidak Dari Habib. Akak Bib. Terima kasih Akak Bib. Ronggeng Pusing dah. keikhlasan seperti apa yang kalian kasih. Oh, ternyata Eyang Ronggengnya tahu, sahabat-sahabat. Kalau kalian memberikan dengan ikhlas, Saya tidak berkata seperti itu. oh, jadi kau bermaksud seperti apa? Apa mungkin mereka ikhlas memberi itu semua? Mereka ikhlas memberikan itu. Kalau mereka tidak ikhlas, nggak mungkin mereka memberikan. Eyang Ronggeng, Secara terpaksa. Oh iya, Karena maafkan saya. rombongan saya merasakan sakit. kalau mereka terpaksa Eyang Ronggeng, maka tidak adalah semua ini. Dan juga para ronggeng-ronggengmu ini memang sudah takdirnya. Kalau mereka memberikan dengan ikhlas, itu sakit kepalanya. Jadi kakek juga tidak bisa melarang mereka. Ini mereka belum marah. Kalau mereka sudah marah, bisa-bisa pekat. Ini muntah darah. Terima kasih birunya lagi, Salehudin. Mereka Wah, iya biru lagi. Siapa? Dari Gururan. Gururan, terima kasih birunya. Wah, jejernya kayak birunya, Kek. Ah, mereka semua tidak akan berani mengeluarkan itu. kata Eyang Ronggeng, kalian semua tidak berani mengeluarkan warna merah pekat. Eyang Wah. Ronggeng tidak tahu kalau warna merah pekat itu bisa membuat
mereka ini muntah darah. Betul. Jika kalian berani lakukan dan Ronggeng saya celaka, maka temanmu juga akan celaka. Bantu pekat teman-teman. Temanku yang mana? Itu semua tidak akan bisa kalian mendapatkan. Katanya tidak bisa. Sahabat kakek, yang ada di HP, yang ada di Malaysia, yang ada di Indonesia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, Singapura. Katanya, kata yang Ronggeng, kalian tidak bisa mengirim warna pekat. Sepele dia. Karena emang kenyataannya seperti itu. Kamu tunggukan aja, sebentar lagi ada pekat. Kalau kamu menantang, itu akan membuat mereka marah. Yuk Mereka teman-teman. akan membara. Marahnya mereka, lantas kamu pikir saya takut? Yang Ronggeng. Ya, Ron tidak pernah takut dengan siapapun. Memang nggak kena dengan Erong geng, tapi dengan kamu. Awas saja kamu. Kau jangan pernah untuk menantang netizen yang Ronggeng. Benar. Saya tidak menantang mereka. Itu kenyataan. Ku beritahu ya faktanya kepada dirimu. Mereka itu sepertinya lebih kuat daripada kami. Ilmu keikhlasan itu ilmu paling tinggi. Asal kamu tahu ya. Mereka dari rumah tanpa apapun. Hanya mengirimkan warna. Bisa membuat Ronggeng tepar. Tidak seperti kesatria yang lain yang ada di hutan ini. Mereka pontang-panting untuk mengalahkan Ronggengmu. Mereka hanya mengirimkan warna. Ronggeng sudah tepar. Terima kasih ijonya, Gururan. Gururan, terima kasih Gururan. Alhamdulillah sehat selalu. Wah, dia pamit kek. Oh, mau kemana? Izin kerja. Oh, kerja. Iya. Ya. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Semangat kerja Gururan. Insya Allah Allah akan memberkatimu serta menunjukkan jalan yang terbaik buatmu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya hanya ingin tahu tujuanmu di sini apa. Aku jujur, aku ingin menghentikan peperangan ini. Peperangan ini tidak akan pernah berakhir.